Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, may yahdihillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ketika pertama kali saya menyaksikan aktivitas tebar rahmat, saya langsung berkata, inilah berislam, inilah beragama. Berislam itu berarti kita peduli pada sesama. Berislam itu berarti kita mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Sangat banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berbuat baik. Tadi dibacakan oleh Ketua Panitia Surat Al-Ma'un, itu ayat luar biasa. Orang sholat rajin bagus, zakat bagus, puasa bagus, haji melaksanakan kewajiban bagus, tetapi kata Allah, mereka itu bisa disebut pendusta agama, orang-orang yang berbohong tak beragama, kalau dia tidak peduli dengan fakir miskin dan anak yatim. Ini nilai-nilai utama agama kita. Jadi ritual itu, ibadah itu memang harus wajib, tetapi tidak boleh berhenti di sini. Maka saya ketika teman-teman melaksanakan kegiatan tebar rahmat ini, makan siang bersama, kemudian juga ada duku dan sebagainya, saya katakan inilah berislam yang sebenarnya, inilah yang beragama yang sebenarnya, nilai-nilai manusia. Tidak peduli siapa yang datang. Kita kalau ketemu orang kecelakaan, kita ingin bantu, tidak tanya kita, ini agamanya apa? Nggak tanya kan? Kalau ada kecelakaan, kita langsung bantu, nggak tanya, agamanya apa? Oh, saya Islam. Islamnya Muhammadiyah atau NU? Oh, saya NU. NU-nya garis lurus atau garis lucu? Nggak ditanya, langsung membantu kita. Cuma kalau membantu juga pakai pikiran sehat. Ada kawan saya wartawan, Pak. Wartawan ada namanya saya agak lupa, tapi dia wartawan kabar Cirebon. Sekali waktu ada kecelakaan, orang kumpul. Dia ingin membantu dan sekaligus meliput sebagai berita. Tapi susah. Gimana caranya supaya bisa masuk? Akhirnya dia pura-pura, saya mau lewat, saya mau lihat, saya bapaknya. Akhirnya pergi orang. Begitu dia ternyata ada kecelakaan monyet. Oh, bahwa ini bapaknya monyet berarti. Jadi artinya kita membantu dengan pikiran yang sehat. Ada kan yang namanya mama minta pulsa. Ada mamanya minta pulsa, katanya ada di polsek. Padahal mama di sebelahnya. Nah sekarang bapak-bapak ada yang disebut era AI, bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. Kalau ada telepon masuk ke telinga bapak-bapak dari ibu, jangan langsung diterima. Suaranya terekam, diolah di AI, lalu kemudian pura-pura sebagai bapak atau sebagai anak nelpon pada orang tua. Kejadian seperti itu sudah sering terjadi. Jadi seorang anak nelpon, menerima telepon, kemudian direkam. Lalu rekaman itu diolah, nelpon kepada bapak dan ibunya. Bapak dan ibunya, oh ini anak saya. Jadi lagi-lagi kecerdasan. Ada video menarik bapak-bapak. Saya pernah melihat di IG. Ada seorang yang kelaparan, kebingungan, anaknya memerlukan susu.
Dia kontak sana, kontak sini, kontak sana, kontak sini. Tidak ada yang dia peroleh. Kemudian dia mau kontak sebuah masjid. Can you help me? Dapatkah saya membantu Anda? What can I do for you? Kata si pengurus masjidnya. Apa yang bisa saya bantu? I need milk for my baby. Saya perlu susu untuk anak saya. Sambil tulisan-tulisan. Kata pengurus masjid itu, oke. Come here. Silahkan datang ke masjid ini. Si perempuan menjawab, but I'm Christian. Saya seorang Nasrani. No problem. Ini persoalan kemanusiaan. Ini diceritakan oleh seorang warga Amerika, menggambarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Jadi bapak-bapak terus berbuat baik. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Kalau bapak berbuat baik, balasannya dari Allah kebaikan. Kebaikan itu bisa diterima bapak langsung, bisa diterima anak bapak, bisa diterima cucu bapak. Saya punya cerita seorang mahasiswa di sebuah kota besar. 2 hari dia tidak makan karena kirimannya terlambat. Mungkin orang tuanya lupa atau tidak ada uang. Lapar, tidak tahan dia. Sampai akhirnya dia nekat. Saya harus datang ke warteg, harus makan atau mati. Siapa tahu, kata dia, ada orang yang satu daerahnya bisa minta tolong. Ada saudaranya yang bisa membantu. Nekat masuk, pesan ke warteg. Saya pesan nasi dan tempe saja, kita kuah sedikit karena khawatir tidak ada uang. Makan seperempat, belum ada tanda-tanda orang yang dia kenal di daerahnya. Separuh belum ada yang kelihatan menggunakan dialog sesuai dengan daerah. 3/4, ya Allah, gemetaran dia gimana membayarnya. Ketika mau menghabisi makanan, tinggal 1/4, tiba-tiba dari belakang warteg itu muncul seorang tentara. Jarang jam-jam warnanya. Si tentara itu melihat. Begitu dia melihat si mahasiswa, dia tanya, dari mana kau? Saya dari Purwokerto. Purwokerto ini di Purwokerto. Dia sebutkan kecamatan ini. Kau yang kenal sama Ibu Ratni? Ya kenal Pak. Dia ibu saya. Lalu itu tentara Pak ambil gulai ayam, ditaruh sebelah dia, makan sepuasnya. Lalu sambil menangis. Kau tahu, ketika saya SD, setiap berangkat sekolah, saya kelaparan. Kau tahu, siapa yang ngasih makan? Siapa yang ngasih makan? Ibumu yang jadi guru. Ibumu yang tiap hari ngasih makan kepada saya. Sampai kemudian saya bisa menjadi seorang tentara seperti sekarang. Luar biasa Bapak-bapak. Karena kebaikan ibu, kebaikan yang ditabur oleh ibu, kebaikan Allah dibalas kepada anak-anaknya. Jadi bapak-bapak, hari ini memang bapak mendapatkan manfaat dari makan siang gratis. Tetapi jangan lupa berbuat baik kepada sesama. Tidak peduli agamanya apa. Insya Allah itu kebaikan nanti akan kembali kepada bapak, atau kepada anak bapak, atau kepada cucu bapak. Terus berbuat baik. Bapak-bapak juga mulai berlatih. Saya sudah pernah mengatakan kalau punya uang 1.100 dimasukkan ke kotak infak atau berikan kepada orang. Jangan nunggu kaya Pak. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i. Itu perintah Allah.
Memberi itu tidak harus menunggu kaya, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Pertama, berlatih kita. Kalau orang dari kecil, dari miskin yang pelit, kaya akan bertambah pelit. Sekaligus juga kalau memberi, Allah akan balas, bahkan bisa 700 kali lipat. Saya akui, sedekah itu berapa? Orang bisa rajin ke masjid, bisa umrah berkali-kali, bisa haji, tapi ketika bicara soal sedekah, tidak mudah. Para ahli sufi seringkali menggambarkan, kalau orang mau sedekah, 40 setan Pak kan bergantungan. Bergantungan. Pernah sekali sewaktu seorang penceramah bercerita, saudara-saudara, mari kita sedekah. Cobanya berat, 40 setan saudara-saudara. Pulang dia ke rumahnya, datang ke gudang, dia ambil beras 1 karung. Di depan pintu istrinya berdiri. Mau dibawa kemana Kang Mas beras? Oh, tadi kata Ustaz Taufik bilang sedekah, sedekah. Kang Mas, beras di gudang tinggal 4. Kalau diambil 1 gimana? Terjadi perdebatan, terjadi diskusi, akhirnya nggak jadi. Ditaruhlah itu beras. Kembali itu ke jamaah dia, ke majelis. Dilihat oleh Ustaz. Oke. Gimana kamu berhasil menaklukkan 40 setan? Alhamdulillah Ustaz, saya berhasil menaklukkan 40 setan. Cuma muncul biangnya. Muncul induk setan. Induk setan itu bisa istri, bisa suami. Suaminya karim, memberi, istrinya pelit. Istrinya karim, suaminya pelit. Hati-hati, ada hadis, bukan seorang muslim yang bakhil dan pelit. Jadi bapak-bapak, hari ini bapak-bapak menerima manfaat dari lembaga kebarakah. Tetapi saya berharap tahun depan tidak melihat lagi wajah bapak-bapak. Bukan meninggal, tapi bapak-bapak sudah mampu, punya kemampuan. Bahkan bapak-bapak menjadi berubah, yang awalnya menerima manfaat, sekarang menjadi pemberi manfaat. Amin, amin. Mudah-mudahan yang tukang ojek tambah kaya, yang pemulung tambah kaya, yang semuanya tambah kaya. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja, karena kita juga tidak bisa menutup mata, perut sudah mulai kurang jauh. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Habib Mikdad Hussein yang tausiahnya sangat menyentuh kalbu kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang memberi dalam keadaan apapun, sekecil apapun, baik dalam keadaan lapang dan kurang lapang. Selanjutnya yaitu acara doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Usmani. Kepada beliau dipersilakan. Bapak-bapak, setelah doa jangan pergi dulu ya, karena ada pembagian voucher umroh. Alhamdulillah, Pak Kiai Usmani dipersilakan. Bener ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita istiqomah dalam kebaikan-kebaikan dan istiqomah untuk bisa berbagi dengan siapapun, dan istiqomah untuk melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah, dan istiqomah untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ibaratnya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya,